Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Puji syukur wabarakatuh. kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kegiatan pendampingan migrasi data bersama LL Dikti Wilayah 13. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dari Rektorat, Pak Rektor dan jajarannya, kemudian Bapak Ibu dari LL Dikti Wilayah 13, Bapak Kabak, Najib, Pak Umar, dan tim jajaran dari LL Dikti. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mengundang Pak Rektor untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terkait dengan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan pendampingan migrasi data ini. Kepada Pak Toha, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Fajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ali Umar, yang saya hormati Pak Najib dan Pak Utsal, serta dari jajaran pihak LLDT Wilayah 13. Terima kasih sudah berhadir dan sudah join dalam kegiatan migrasi data untuk Universitas Bumi Persada Lumawe. Pada kesempatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari wilayah LLD wilayah 13, karena pada kesempatan hari ini kami melakukan proses migrasi data dan mohon bantuannya bapak-bapak dari LLD untuk membantu mendampingi kami dalam proses migrasi data ini. Tentu saja dalam proses migrasi data ini tentunya nanti akan banyak hal-hal yang akan kita temukan di dalam proses migrasi, dan kami di sini sangat mohon bantuan dari Pak Ali, dari Pak Najib dan Pak Musal dalam proses migrasi data ini, sehingga nantinya migrasi data untuk kampus Universitas Bumi Persada ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai secepatnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari Toha Hidayat. Berikutnya kami mohon kata-kata sambutan dari LL Dikti Wilayah 13, mungkin diwakili oleh Pak Kabak. Karena memang Pak sekalian menyampaikan, karena hari ini atau dalam beberapa hari ini kami juga mohon ada semacam sosialisasi terkait dosen dan tendik terkait pengisian BKD dan sister Pak. Baik, berikutnya kita mohon arahan dan kata-kata sambutan dari Bapak Kabak LL Dikti Wilayah 13. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Fajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini sudah bisa bertatap muka walaupun melalui Zoom, tetapi tidak menghilangkan makna daripada pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah dan berjalan dengan lancar sehingga apa yang kita inginkan akan tercapai. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya daripada alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bumi Persada, Bapak Hari Toha, dan juga yang saya hormati Bapak Fajan Saputra dan seluruh sivitas akademika yang telah berhadir pada hari ini di layar Zoom. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kegiatan ini kita berharap bisa kita manfaatkan, dan nanti mungkin secara teknis langsung nanti Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada operator kita, baik yang ada di PDDT maupun yang ada di sister. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena data-data dosen itu pun harus betul-betul clear dan
baru bisa kita migrasi. Bapak Ibu semua, sebagaimana kita ketahui bahwa migrasi data ini yang sebenarnya secara teknis, jika memang kita datanya sudah valid, barangkali tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma yang jadi kendala sekarang kita kan banyak data-data kita yang tidak update, barangkali ini yang selalu yang membuat terhambat. Sehingga harus mau membuka tipe 1 dan tipe 2. Ini yang menjadi persoalan yang selama ini. Tetapi kalau memang data-data ini sudah Bapak Ibu selesaikan di tingkat perguruan tinggi dan untuk kita migrasi mungkin tidak lama. Jadi mungkin di sana aja mungkin kendalanya. Bagaimana nanti ketika ini kita lakukan kerjasama antara LDIKTI dan Universitas Bumi Persada, jika memang data Bapak Ibu di Bumi Persada itu belum valid, sehingga waktu kita lakukan sinkronisasi itu agak susah, nah tentu ini yang akan memakan waktu. Makanya oleh sebab itu kami sangat berharap sangat kepada Bapak Ibu yang ada di Universitas Bumi Persada, mungkin bisa dibagi barangkali pekerjaannya supaya data ini memang betul-betul harus dicek and recheck lagi sampai betul-betul data itu valid. Apalagi data-data yang ada data dosen misalnya, itu kan bisa diupdate oleh di masing-masing dosen. Karena untuk mengupdate data di PDDikti itu cukup mengupdate-nya di melalui sister. Jadi nanti mungkin akan disampaikan juga sama Pak Imam Gunanjar bagaimana mengoperasionalkan aplikasi sister. Mungkin demikian saja Bapak Ibu dan terima kasih banyak atas kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Najib atas kata-kata sambutannya. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke teknis kegiatan, saya ingin mengundang dulu dari pihak operator, baik dari LLDikti, mungkin apa yang harus kami persiapkan atau seperti apa, karena memang proses verifikasi data dan validasi data itu sudah kami lakukan mulai dari kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, Bapak. Jadi mungkin mohon seperti apa atau seperti apa teknis dalam proses migrasi data ini, Pak. Silahkan dari ya. Oke, boleh. Ya, silakan Pak Ali, mungkin ada yang mau disampaikan ya. Silahkan Pak Ali. Pak, mohon maaf, mikrofon Bapak belum Bapak unmute, Pak. Oke, ya, lupa nih. Ya, sudah bisa kami dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang pada hari ini kita sudah bisa berjumpa di ruang Zoom meeting dalam rangka finalisasi migrasi data perubahan PT di Universitas Bumi Persada. Yang kami hormati Pak Kabak yang hadir di sini, LIT Wilayah 13 Aceh, Bapak M. Najib, PD. Yang kami hormati Pak Rektor, Rektor 1, Rektor 2, dan Rektor 3 Universitas Bumi Persada, dan juga operator dan semua tim yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Kami langsung aja Pak nih. Ini data yang sudah ada ini kami pada posisi laporan akhir, kita lihat dulu ya. Saya melihat ini Universitas Bumi Persada ada yang oper SKS sekitar 707. Ini kemarin pada data lama nih, apakah kemarin ada proses perubahan yang diajukan oleh pihak Universitas Bumi Persada, itu nanti langsung secara teknis oleh pihak Pak Muksal nanti. Yang kedua, ada data kemarin yang kita lihat ada 4 orang data AKM. AKM ini barangkali
yang pelaporannya belum dilakukan oleh Universitas Bumi Persada pada sekolah tinggi lama. Ini kalau ini data ini sudah dilaporkan dalam minggu ini kemarin, apakah dalam posisi tipe 2? Mungkin kalau diusul dalam tipe 2 kita proses. Nah, tidak ada persoalan lagi barangkali sudah habis. Hanya kita lihat nanti ini adalah 707 orang yang oper. Yang oper ini barangkali ini ranahnya nanti kepada dokumen dari Bapak nanti. Setelah dokumen itu sudah Bapak lakukan perubahan, lalu akan Bapak lapor. Mungkin barangkali agak lama sedikit barangkali. Ini yang mungkin barangkali apa yang disampaikan oleh Bumi Persada untuk diundang mungkin akan melihat yang oper. Bangun sebuah aplikasi, maka kita harus tahu terlebih dahulu aplikasi tersebut itu proses. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dikarenakan jaringan mungkin akan terputus sedikit daripada Pak Ali Umar. Terima kasih. Oke. Maaf Ibu, Bapak, ini kebetulan ada jaringan kita mengganggu nih di LDT. Kita ubah alurnya nih, kita lari ke WiFi room. Ini data ini yang barangkali data terakhir ini yang harus Bapak lakukan. Ini bisa sama-sama kita lihat di grup migrasi. Nah, di Bumi Persada ini ada yang oper SKS inilah yang harus Bapak lakukan valid datanya dari 707 ini. Ini Pak Pozan yang barangkali yang harus tuntas dilakukan. Sehingga nanti kalaupun dilaporkan ke PD Dikti, dokumen juga harus Bapak ubah nanti ini. Per mahasiswa, karena jumlah mahasiswa sampai 707 orang mahasiswa. Kalau AKM barangkali tidak ada persoalan lagi ini. Ketiga-tiga PT, baik STI Bumi Persada dan Stikes Bumi Persada Luksemome dan juga Stikip Bumi Persada. Ini kalau ini hanya pada posisi oper, nanti barangkali secara teknis pelaporan nanti akan bisa Bapak ajukan ke LIT, nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh pihak operator PT Dikti. Barangkali ini Bapak Ibu yang untuk bisa saya sampaikan, kalau nanti ada pertanyaan secara teknis, mungkin nanti ada Pak Muksal yang akan menyampaikan. Terima kasih Pak Ozan. Terima kasih Pak Umar ya. Terima kasih Pak. Mungkin nanti mohon juga disampaikan sekilas tentang pengisian BKD Pak untuk dosen dan pendik. Mungkin dapat kita sepakati nanti kapan akan dilaksanakan secara khusus. Untuk hari ini mungkin terkait teknis kita akan memberikan kesempatan langsung kepada Pak Mursal ya Pak ya, yang terkait dengan proses pendampingan migrasi data Pak. Kami serahkan kepada Bapak sekarang Pak. Terima kasih. Oke. Baik, mohon izin, suara saya kedengar jelas ya? Iya Pak. Izin Bapak Ibu, suara saya kedengar jelas? Dengar Pak.
Itu Pak. Pak Ustaz. Hah? Telepon Musal ya. Dengar. Izin Pak, kami belum mendengar suara dari Pak Mursal ya, Pak Mursal. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala daripada Bapak Muksal terkait jaringan. Kebetulan beliau Jakarta, ada kegiatan dan jaringannya kurang baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, barangkali untuk sementara kita tunggu Pak Musal, nanti bisa langsung oleh Pak Imam dulu sedikit. Silakan Pak Imam ya. Baik, terima kasih Bapak Ali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya sebelum ingin memberikan materi, saya ingin menyampaikan terkait ada beberapa yang harus dipersiapkan sebelum dilakukan migrasi, baik untuk dosen maupun pendik. Yang pertama itu melakukan rekapitulasi data dosen yang tidak aktif. Mohon diberikan surat pemberhentian ataupun SK diberhentikan atau SK dikeluarkan, sehingga setelah nanti bergabung menjadi satu universitas tidak ada data dosen yang tertinggal di PT yang lama. Itu nanti pengusulannya melalui PD Dikti di perubahan data dosen. Nanti status keaktifannya diubah dan nanti bisa berkonsultasi juga dengan teman saya di fungsi sumber daya dengan Ibu Adel atau Bu Delina Deski terkait data dosennya. Selanjutnya terkait data tendik. Data tendik ini juga harus dimigrasikan yang memiliki nomor registrasi 77. Itu harus kebetulan saat ini kita meminta data rekapan baik data NITK-nya maupun data user system-nya dan bersurat ke kami L13 sehingga kami akan mengirimkan ke pusat untuk dimigrasi data tendiknya. Selanjutnya untuk data user system-nya dosen. Sebelum dilakukan migrasi itu dilakukan rekapitulasi seluruh data user, nanti bisa diakses di manajemenakses.kemdikbud.go.id. Itu ada data user sister dari 3 PT yang bergabung, nanti dikumpulkan, direkap, dan juga nanti dilakukan migrasi di situ juga, sehingga nanti tidak ada data user sister yang tertinggal di PT lama dan tidak tersangkut. Tuh. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini terkait data migrasi. Apakah sudah dilakukan Bapak Ibu terkait hal ini? Apakah ada Bapak operator di sini, operator dari Universitas Bumi Persada? Yang khusus sisternya juga boleh, jadi boleh juga. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke
Bapak Muksal, silakan Bapak Muksal. Baik, terima kasih Pak Imam. Mohon izin Bapak Ibu, suara saya kedengar jelas ya di sana? Kedengaran Pak, silakan Oke, Pak baik. Musa. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Umum, Bapak M. Najib. Yang saya hormati Bapak Subkoordinator Sistem Informasi dan Humas, Bapak Ali Umar. Dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Bumi Persada, Pak Hari. Mohon izin sedikit coba saya jelaskan ya tentang terkait dengan migrasi data beberapa perguruan tinggi yang ingin bergabung ke Universitas Bumi Persada. Ini mungkin dari histori yang telah saya rekap itu untuk Universitas Bumi Persada untuk segi pelaporan itu alhamdulillah udah mau hampir 100% semua ya. Terkendalanya cuman itu yang ada di Stekip Bumi Persada Loksmawe itu di pendidikan informatika yang belum melaporkan AKM-nya itu sebanyak 4 mahasiswa dengan angka persentase pelaporan 97%. Dan untuk SKS offer itu tersedia di beberapa program studi yang terdata di saya itu ada STI Bumi Persada Loksmawe di program studi manajemen itu sebanyak 295 semester tiap mahasiswa. Dan yang kedua itu ada di prodi akuntansi itu sebanyak 92 tiap semester per semester setiap mahasiswa. Itu ada di Stikes Bumi Persada saya totalkan ini ada sebanyak 294 mahasiswa yang SKS-nya masih over Bu atau yang melebihi dari 24 SKS gitu ya. Untuk yang di Stikip ini angkanya agak sedikit kecil ya hanya 26. Untuk yang SKS overnya mungkin kalau ditotalkan keseluruhannya itu ada 707. Nah, mungkin ini tugas-tugas dari Bapak Ibu operator dan juga Bapak Ibu program studi masing-masing PT untuk mengclearance-kan data tersebut, untuk membersihkan data tersebut karena kita sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu maksimum SKS setiap semesternya itu tidak boleh melebihi dari 24. Nah, ini mungkin butuh peran dari bapak-bapak dan ibu-ibu di program studi tiap perguruan tinggi untuk dapat berkoordinasi dengan operatornya. Karena di sini kita tidak bisa memperkerjakan hanya operatornya saja, tapi butuh tim dari masing-masing program studi untuk mensupporting data tersebut. Terus untuk jumlah dosen itu saya totalkan semua itu terdapat 105 ya, benar ya dari keseluruhan PT. Dari STI, Stikes, Stikip Bumi Persada, benar. 105 orang. Halo? Pak Muklis? Pak Muklis hadir nggak? Halo, mohon izin. Mohon izin dari Universitas Bumi Persada, Pak Muklis hadir ya? Halo? Nanti coba kita konfirmasi lagi Pak untuk dosennya. Oh, baik. Baik Ibu. Mungkin untuk data awalnya saya ini coba saya share screen aja ya biar Bapak Ibu. Aduh. Host mohon izin untuk dikasih Baik, Pak co-host. Izin saya share screen. Bentar Pak. Oke. Apil, mana orang ini? Maaf Pak. Ibu enggak, Bu Surya. Kedengaran Ibu nama ini. Suara. Mohon izin host mungkin bisa diberikan saya co-host ya biar bisa saya share screen. Sudah Pak. Oke baik, terima kasih Bapak. Baik, nah di sini untuk data keseluruhan dari penggabungan Universitas Bumi Persada itu saya coba gali data-data yang apa memang yang harus diperbaiki. Ya, di sini mungkin PR paling berat kita itu yang ada di SKS offer.
Nah, SKS Cover ini terdapat 707 semester tiap mahasiswa yang mungkin memang Bapak Ibu harus perbaiki. Dan itu sudah saya kirimkan kepada Pak Muklis ya untuk datanya. Mungkin nanti bisa di-cross-check kembali sama Pak Muklis dari operator untuk dikoordinasikan lagi kepada program studi masing-masing kayak gitu ya. Untuk jumlah mahasiswa totalan itu terdapat 421 mahasiswa dari ketiga perguruan tinggi tersebut. Terus untuk program studi yang akan ada di Universitas Bumi Persada itu terdata di PD Dikti sebanyak 12 program studi. Dan mungkin lampirannya bisa Bapak Ibu perhatikan di form Excel saya. Mungkin gitu aja ya dari hasil review beberapa data yang memang harus diperbaiki. Mungkin dari tim operator atau tim program studi yang ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya persilakan ya. Assalamualaikum Pak Musal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit memberi gambaran tentang bahwasanya untuk pelaporan over SKS dari STKIP Bumi Persada, Pendidikan Informatika, Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris ini on proses oleh operator Pak Muklis. Mungkin belum selesai, mungkin dari satu persatu ya kan Pak Musal. Nah, tapi sudah direalisasi kemarin Pak untuk informasi dari STKIP Bumi Persada. Langsung dari saya Pak. Terima kasih Pak Musal. Ya, baik, izin Ibu untuk kemarin memang saya sudah koordinasi dengan Pak Muklis ya terkait pembukaan atau perbaikan pelaporan tipe 2 untuk STKIP itu memang sedang on progress. Mungkin dari yang STI dan STIKES harap menyusul segera ya agar kita bisa lakukan proses migrasi dengan cepat gitu Bu. Sebenarnya SKS Over ini kan terdapat di mahasiswa yang sudah lulus Bu. Jadi kenapa kita melakukan perbaikan? Jadi nanti apabila kita sudah melakukan proses migrasi ke Universitas Bumi Persada, itu nanti akun yang dari STI, STIKES, dan STIKIP itu tidak bisa kita akses lagi Bu. Arti kata, apabila ada SKS yang memang tidak sesuai dengan SNDikti nomor 3 tahun 2020 dan itu tidak dinyatakan valid oleh panitia atau penyeleksi dari acara kegiatan. Jadi kita sebenarnya ini menanggulangi masalah yang akan terjadi ke depan Bu. Jadi jadi kita coba untuk memperbaiki memang apabila ada SKS yang over itu harap diperbaiki segera. Mungkin untuk tim operator ya ini saya jelasin sedikit untuk yang di STI, STIKES, dan STIKIP itu nanti apabila datanya sudah final dan ingin kita migrasikan, itu mungkin bisa langsung dicek seluruh ajuan yang ada di PD Dikti ataupun di Sister untuk dihapus Ibu. Jadi tidak ada ajuan yang nyangkut. Jadi nanti apabila ada perubahan data dosen itu nanti nyangkut misalnya di ajuan, itu apabila kita lakukan prosesnya di Universitas Bumi Persada itu dianggap oleh sistem ajuan tersebut telah tersedia. Jadi kita untuk mengurangi kendala-kendala yang ke depan mungkin dari operator kita mohon ya untuk dicek kembali apa memang ada ajuan atau ajuan perubahan data mahasiswa, perbaikan pelaporan atau perubahan data dosen itu mungkin bisa diperbaiki atau dihapus segera kalau memang usulan itu tidak dibutuhkan lagi Bu. Mungkin gitu aja Bu Siti, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Namun sebelumnya Pak, saya ingin bertanya Pak, ini mengenai coba Pak ditampilkan tadi Pak yang untuk baik. Nah, di sini kan Pak, permasalahan yang dipaparkan oleh Pak Umar tadi, ada 4 orang mahasiswa pendidikan informatika yang belum dimasukkan itu mereka sebetulnya mahasiswa lulusan Pak di tahun 2021. Nah, kenapa tidak kita masukkan? Karena kemarin itu permasalahan di akreditasi pendidikan informatika. Setelah saya kembali ke satu kemarin itu di 2022 bulan Juni sudah ada SK untuk pemberian daripada borang ya Pak informatika, cuman masih SK saja. Nah kemudian saya berkomunikasi dengan Pak Heru bahwasanya mahasiswa tersebut sudah boleh kita nyatakan lulus
gitu Pak Muksal. Oke. Itu izin Bu untuk Iya, SK Ban PT-nya kan itu baru diperpanjang ya? Atau iya gimana? diperpanjang Pak. Ah, ah. Diperpanjang karena belum ada visitasi langsung Pak. Oh begitu ya. Masih Berarti antrian ya Pak ya. akreditasinya sudah ada atau belum nih Bu? Akreditasinya itu sudah C Pak. Cuman kita kan masih kemarin itu istilahnya kita naik banding Pak ya untuk minta Ah, ah. visitasi agar nilai akreditasinya bisa berubah gitu Pak. Oh Sehingga begitu. kemarin oleh Bu Sally dari Ban PT, saya sempat komunikasi terakhir itu saya minta apakah izin untuk mereka yang lulus karena kebetulan mereka sudah diterima di satu sekolah gitu Pak. Sehingga Iya. Bu Sally mengeluarkan SK sementara sebelum adanya visitasi ulang untuk penilaian nilai akreditasinya gitu Pak Iya. Musa. Izin berarti SK sementaranya itu belum keluar ya Bu ya? Iya belum Pak. Ah, ah. Jadi kan mahasiswa ini sebenarnya kan lulusnya di tahun 2021 ya Bu? Benar? Iya Pak. Jadi kalau memang kita gunakan dengan SK sementara itu kayak nggak berlaku mundur ya Bu. Maksudnya kan dari SK sementara yang dikeluarkan dan mahasiswa itu Iya, diluluskan di 2021. Sementara iya di Pak. 2021 dia tercatat tidak mempunyai akreditasi baik sekali ya, benar Bu? Iya Pak. Ah, jadi sebaiknya Bu mahasiswa itu memang diluluskan di tahun 2022 apabila SK sementara itu udah Oh keluar. iya Karena kan baik kita Pak. acuannya kan dari SK itu Bu. Dari tanggal SK Iya. itu kalau memang kita ngotot itu kan kayak ada apa kemunduran tanggal gitu ya. Kalau Iya menurut saya betul gitu sih betul Bu. Pak. Iya. Baik baik. Baik terima Mungkin kasih Pak gitu aja Bu Musal. Siti. Sama-sama Ibu. Pak Musal izin tanya boleh? Ya silakan Ibu. Tadi kan yang berhubungan sama Tendik itu kan disampaikan bahwa Tendik juga mengisi sister ya. Nah, ada nomor kayak nomor untuk Tendik ya NUPTK atau NITK, NID? NUPTK. Kalau misalnya Tendiknya belum punya NUPTK itu seperti apa ya Pak? Mungkin Pak Imam bisa bantu saya ya untuk menjawab NUPTK bagaimana? Baik, Ibu, saya ingin sampaikan jika belum ada nomor registrasi NITK, nomor induk tenaga kependidikan, maka tidak perlu untuk dilakukan migrasi atau didata saja dahulu dalam bentuk rekapitulasi. Nanti ketika di PT baru diusulkan registrasinya. Begitu. Saya sampaikan tadi saya ada cek di manajemen akses LDT, itu ada yang saya lihat tidak ada nomor tenaga kependidikan ataupun user tenaga kependidikan. Jadi semua dosen sama yang admin-admin yang lainnya. Begitu. Yang dosen berjumlah dari 18, stikes 17, stikip itu ada 30 user dosen. Dari jumlah semua itu ada 65 user dosen yang sebelum dilakukan ataupun setelah dilakukan migrasi itu harus dimigrasi juga di manajemen akses. Saya ingin membuka salah satunya seperti ini. Izin saya share screen. Begini. Ini saya cek di manajemen akses kami. Dan di STI Bumi Persada, di sini ada user-user kayak Bapak Azhari ada 2 usernya di sini. Saya lihat apakah sama orangnya atau berbeda. Selanjutnya ada Paisan, Iskandar, Khairul, Mahdi, Muhammad Nasrullah, Mukhlis, Munzir. Sini ada 18. Selanjutnya ada untuk Bumi Persada. Nya itu bisa kita klik langsung dosen di sini dan nampak semua usernya. Kalau untuk di level PT bisa masuk melalui akun sister admin PT ya di manajemen akses sehingga nanti bisa dilihat juga di akses.kemdikbud.go.id untuk linknya. Kalau nanti setelah dilakukan migrasi keseluruhan data dosen, tinggal lakukan seperti ini.
Masukkan kode PT lama, ada 3 kode PT. Masukkan STI pertama di sini. Masukkan ini kode PT dari perguruan tinggi baru. Tapi setelah semua dilakukan, begitu. Jadi tidak terlalu sulit terkait migrasi ini, sehingga nanti insya Allah ketika datanya sudah clear, begitu bisa langsung dilakukan migrasi. Dan jangan lupa dipastikan bahwasanya seluruh user dosen ataupun seluruh user admin, baik itu admin PT, PST PT, BKD unit internal PT, BKD unit internal Prodi itu berpindah ke Universitas Bumi Persada. Baik, Ibu. Berarti Siti Aminah, bagaimana? Berarti untuk teknik tadi nggak perlu kalau memang nggak ada nomor induknya ya Pak ya? Iya. Tinggal di-listkan saja ya. Makasih, Pak Imam. Dan untuk BKD beban kerja itu khusus dosen, tidak ada beban kerja untuk tendik. Kecuali tendiknya beralih menjadi dosen begitu. Berarti tendiknya harus isi sister juga, tapi Pak, kalau yang udah nomor induk gitu? Iya, harus isi sister juga karena dia sudah ada nomor registrasi. Awalnya itu 77 nomor registrasinya, dan juga dia bisa membuat user sister begitu. Baik Pak Imam, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Pak izin tanya juga Pak, ini yang terkait nanti migrasinya, berarti untuk yang SK terbaru untuk dosen juga gitu ya Pak, dimasukkan juga seluruh SK gitu, SK dosen dan tendik? Jadi Untuk silakan saya Pak. jawab Pak Musal atau saya jawab Pak Musal? Ya silakan Pak Imam. Baik, terkait dosen itu harus ada untuk pengangkatan baru karena kan PT-nya sudah berubah dari sekolah tinggi sebelumnya menjadi universitas sehingga di SK-kan terbaru untuk seluruh dosen maupun seluruh untuk tendik. Ibu, baiknya itu dipastikan dulu dosennya itu aktif semua. Jangan sampai tidak ada tidak aktif. Yang tidak aktif baiknya sebelum dimigrasi dibuatkan SK-nya dan diusulkan untuk dikeluarkan melalui laman Pedidikti begitu. Nanti ada teman saya yang menangani hal itu, nanti saya akan kabari beliau juga untuk membantu daripada stikers dan stikip Bumi Persada. Pak, jadi kan karena dengan institusi baru gitu untuk terhitung masa kerjanya, apakah dari nol lagi atau bisa mengikuti yang SK yang lama? Kalau untuk tanggal mulai menjadi dosen ataupun TMMD itu masih tetap yang dari kampus lama karena itu merupakan tanggal mulai menjadi dosen, kan tidak mungkin ketika menjadi penggabungan nanti TMMD-nya akan berubah kecuali nanti data penugasannya begitu ada ditugaskan di tempat baru begitu. Baik Pak. Terima kasih. Sama-sama, terima Izin Pak Imam, saya ingin bertanya nih, sehubungan dengan sudah lama ya, sudah lama sih, kita kan mau tutup Pak prodi biologi sama matematik. Nah kemarin itu saya agak sedikit bingung apakah prodi ini kita tutup sebelum migrasi atau kita tutup sudah migrasi Pak, karena untuk dosennya itu banyak yang tidak aktif lagi dan daripada mereka juga ada yang minta untuk dikeluarkan lolos butuh. Itu Pak Imam. Jadi sebelum ditutup itu baiknya dipindahkan dulu untuk dosennya yang tidak aktif dikeluarkan. Sudah pasti itu dikeluarkan ataupun dipindahkan ke prodi yang lain begitu sampai benar-benar data dosennya hilang atau kosong di prodi tersebut, dipastikan itu harus selesai. Baik Pak, terima kasih Pak Imam. Sama-sama.
Izin bertanya Pak Imam. Itu terkait perpindahan dosen tadi kan sudah disampaikan bahwa membutuhkan SK baru ya Pak, ya, untuk pegawainya. Itu pemindahan itu apakah tetap harus membutuhkan surat lolos butuh dari masing-masing sekolah tinggi sebelum dipindahkan atau seperti apa Pak? Atau cukup dengan SK pegawai yang baru saja Pak? Kalau melalui PD Dikti itu secara otomatis biasanya kan sekalian data mahasiswa sekaligus data dosennya. Nanti baru di PT baru bisa diangkat kembali di PT baru itu. Saya tadi bilang terkait data user, sister, itu harus dimigrasi. Terkait data ketika dimigrasinya, itu harus dipastikan. Begitu. Jadi nggak perlu dikeluarkan surat lolos butuh masing-masing dosen, kemudian dipindahkan ke kampus ya, ke yang baru ya Pak Imam ya. Cukup dengan SK yang pegawai baru aja ya. Kalau di PD Diktinya apakah perlu dipindahkan home base begitu Bu ya? Iya. Sepertinya ada sedikit perbedaan daripada perpindahan home base ataupun menjadi penggabungan ya. Penggabungan kan agak harus dimigrasi data keseluruhan kan. Betul. Begitu. Kalau perpindahan home base kan secara pribadi dosennya begitu yang dikeluarkan lolos butuhnya. Oke. Berarti nggak perlu surat lolos butuh lagi ya, cukup SK pegawai yang baru ya Pak Imam ya. Terkait di PD Dikti, Pak Muksal apakah bisa dijawab terkait dosennya? Apakah diperlukan lolos butuh lagi? Izin bagaimana? Saya tadi. Oh iya. Di PD Dikti apakah ketika migrasi itu data dosennya apakah diperlukan lolos butuh lagi ataupun tidak perlu karena sudah transferan data tinggal diangkat di PT baru atau bagaimana Pak? Baik, untuk proses migrasi data dosen itu akan otomatis berpindah ke Universitas Bumi Persada tanpa harus dilakukan lolos butuh. Jadi berbeda Bu dengan perpindahan home base dengan migrasi. Kalau migrasi itu otomatis akan ke bawah data mahasiswa dan data dosennya gitu. Mungkin gitu Bu. Sebentar Pak, ini saya udah mulai agak bingung malah. Gimana? Penjelasannya. Jadi gini Pak, saya sedikit pertegaskan dengan pertanyaan saya aja yang mungkin agak kebingungan nih. Dalam artinya gini loh Pak, kan kita ada prodi biologi sama matematik nih. Nah, rencana kan kita mau tutup nih. Nah, di biologi itu ada satu dosen yang minta tetap aktif. Rencananya kita akan pindahkan ke SKTS di prodi biologi Pak. Nah, kemudian yang untuk dosen di prodi matematik itu ada 4 orang. Yang rencananya sudah kita putuskan bersama dengan rektor dan dekan dari FEB, 2 ke prodi manajemen, 2 lagi ke prodi akuntansi yang ada di FD. Nah, mereka itu secara otomatis kita pindahkan dengan SK penempatan dosen baru tanpa ada lolos butuh lagi ya, gitu Pak Musal ya? Iya, tanpa ada lolos butuh. Baik. Terima kasih Pak Musal. Ya karena berarti saya nangkap lagi ini Bu. Berarti ini ya maksudnya perpindahan internal berarti Bu ya, perpindahan promosi internal ya. Saya kirain tadi perpindahan dari Stikip, dari Stikes ataupun dari STI ke Universitas Bumi Persada. Mohon maaf Bu. Enggak. Iya sama-sama Pak. Terima kasih. Kalau prodi internal sepertinya perlu lolos butuh. Perlu lulus butuh Bang ya? Kalau prodi internal. Pak? Yang perpindahan internal itu perlu lolos butuh. Perlu lulus butuh Bang untuk perpindahannya. Iya, karena kan ada pengangkatan di prodi yang baru ya. Begitu. Tadi saya berpikir seperti Pak Muksal juga karena dari 3 PT menjadi 1 PT kan itu penggabungan. Otomatis akan migrasi datanya. Kok perpindahan antar prodi internal itu diperlukan juga. Berarti intinya kita harus buat lolos mutu juga ya Pak ya? Iya, biar nanti kan ada usulan PD Dikti kan ada yang validasi di level L Diktinya. Internal juga. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Mungkin saya pemasuk nih, Pak Musal. Iya Pak. Halo. Iya Pak, gimana Pak? Mungkin mereka dari tim Bumi Persada ini lebih kepada teknis. Yang Iya, tadi ada beberapa, benar. ini mungkin tidak ditanyakan. Tadi saya ingin mempertegaskan kembali, mungkin bagaimana teknisnya yang oper ini. Oper ini data di PDT yang kelebihan dari data mahasiswa. Apakah nanti data-data yang dokumen yang ada itu tetap diperbaharui, lalu dengan data diperbaharui ini dilaporkan kembali, barangkali diperjelaskan kembali secara teknis. Baik Bapak, terima kasih. Untuk perbaikan SKS over itu bisa dilakukan di NeoFeeder ya. Untuk implementasinya itu bisa dihapus saja di kelas perkuliahan dan di nilai mahasiswanya, nilai perkuliahan. Karena apabila di kelas perkuliahannya dihapus, sementara di nilainya tidak dihapus, itu tetap terhitung sebagai riwayat studinya. Jadi mohon diperhatikan nih antara kelas perkuliahan dengan nilai perkuliahannya. Mungkin gitu aja Pak untuk teknisnya Pak, karena kan tidak perlu hal yang terlalu rumit Pak untuk perubahan ini Pak kan. Mungkin yang terakhir yang perlu diketahui lagi untuk dihitung ulang SKS semester SKS mata kuliah di tiap semesternya gitu agar sinkron antara riwayat studi yang ada di PDDikti dan riwayat status kuliah yang ada di PDDikti gitu. Ini untuk Pak Muklis ya. Karena di PDDikti itu ada dua perhitungan SKS ya. Ada SKS yang diinputkan melalui aktivitas kuliah mahasiswa, ada SKS yang dihitung dari riwayat studi. Mungkin gitu aja Pak. Barangkali juga nanti yang ada transfer, yang mana tahu ada mahasiswanya yang alih jenjang, karena ini ada dari stikers nih kan. Juga demikian, perlu juga yang alih jenjang atau ada namanya konversi atau nilai transfer bagaimana, mungkin barangkali teknisnya Pak Musal kasih. Barangkali mereka belum membuatkan nilai transfer atau konversi yang alih jenjang. Baik, nanti kalau memang adanya terjadi mahasiswa yang alih jenjang, mungkin yang diperlukan dalam segi dokumen itu yang nilai konversi ya. Tapi kalau segi pelaporan itu nanti ada namanya tuh nilai transfer untuk diinputkan di awal pertama kali dia dilaporkan atau pada saat NIM itu dikeluarkan gitu di NeoFeeder. Mungkin gitu aja Pak ya untuk nilai transfer Pak. Assalamualaikum Pak Musa. Ya, waalaikumsalam Pak Azari. Silakan Pak. Terima kasih. Ini sedikit memang tadi Pak Umar sudah menjelaskan masalah teknis SKS over. Karena intinya sekilas yang saya simak dari Pak Musa tadi, pihak kita harus membuat perhitungan ulang SKS semester biar nampak gitu maksudnya Pak ya. Ya, dari semester pertama sampai di terakhir. Untuk mengecek kebenarannya, artinya intinya ke situ Pak pemahamannya. Iya benar. Juga kita memang kondisi rata-rata sekilas itu di mahasiswa transfernya Pak. Itu yang sering muncul karena mahasiswa lanjutan. Intinya kita harus membuat SKS perhitungan SKS ulang per semester itu berdasarkan begitu Pak Musa. Iya benar Pak. Jadi kan untuk mahasiswa yang alih jenjang itu seharusnya kan diinputkan ada namanya itu nilai transfer ya, yang nilai atau riwayat studi yang di perguruan tinggi lama itu untuk dimasukkan ke riwayat ke nilai riwayat studi di perguruan tinggi yang baru agar terhitung waktu dilaksanakannya yudisium atau wisuda gitu. Jadi kan kemungkinan nih saya ngedeteksinya kalau memang dari SKS over itu kayak ada SKS yang memang dari PT lama itu dimasukkan di semester berjalannya di perguruan tinggi yang baru Pak. Kalau saya nangkapnya gitu sih Pak ya. Cuman kita belum ngecek secara keseluruhan datanya bagaimana Pak kan. Jadi kita nggak bisa mengidentifikasi apa benar seperti itu gitu ya Pak. Jadi kita coba cek ulang nih Pak. Jadi memang kita di situ coba kita hitung kembali, hitung ulang aja nanti. Karena Pak kan untuk SKS over ini kan enggak di keseluruhan. Lihat di sana. Sorry. Ya,
Jadi untuk di SKS over ini enggak di keseluruhan masa studi mahasiswa itu SKS-nya over semua, Pak. Jadi ada memang beberapa SKS, ada beberapa semester yang memang SKS-nya over. Nah, di situ mungkin yang kita harus lakukan perbaikan. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Ini Pak Azhari, saya tambah sedikit. Ya, Pak. Nah, ini memang di cross check kembali per semesternya yang over tadi. Nah, yaitu yang meng-cross check nanti kaprodi masing-masing. Ya, dari stikes, yang dari STI dan stikip. Nah, cek kembali benar-benar nanti ini pada semester ganjil barangkali yang over atau pada semester genapnya. Pada setiap semester. Ya, Pak. Oke. Nah, yang kedua, Pak Musal, Bapak tambah sedikit ya. Baik, Pak. Silakan. Ini mengingat migrasi ini tidak bisa kita ulang, ini terlalu kami pertegaskan selalu ini. Kenapa jangan terjadi ada kasus bahwa mahasiswa itu tidak terdaftar di PDDikti? Kapan kita tahu? Setelah ini dengan adanya P3K nih Pak, itu banyak kali kasus mahasiswa tidak terdaftar pada PDDikti. Ini karena kita regulasi migrasi, ini kan ada penggabungan, ini cukup hati-hati oleh pihak pimpinan PT yang lama untuk meng-cross-check ulang. Ada dilemanya ini pada data PT lama ini, itu dilema kita nih. Dilema pertama apa? Kita bertukarnya operator, bertukarnya pimpinan PT, itu membuat data itu tidak valid. Dan tidak tahu sejarahnya PT lama itu dipimpin oleh Bapak A. Atau dengan operator A. Pada perubahan pimpinan baru, pimpinannya berbeda dan operatornya berbeda. Kaprodinya berbeda. Ini kami sering di lapangan, sehingga kita tanya pada Kaprodi yang baru, saya tahu saya Pak. Nah, ini nih permasalahan yang terjadi kita. Nah, inilah selalu yang kami wanti, bukan berarti bahwa proses migrasi itu kita pindahkan begitu saja. Dalam artian tidak ada menyangkut dilema ke depan. Tapi kita memprediksi risiko, manajemen risiko ke depan akan terjadi, ada pelaporan mahasiswa. Mahasiswa pun tidak tahu dia ada atau tidaknya PDT. Ini hari ini kondisi riskan bagi kita, mahasiswa kita. Makanya kita berikan pemahaman pada maba, mahasiswa baru, mereka harus cross-check dan kritis sedikit terhadap datanya di PDDikti. Masa sudah 7 tahun, 8 tahun, dia sudah tahu pada P3K atau pada saat dia melamar satu pekerjaan. Nah, ini perlu sosialisasi baru kepada mahasiswa baru. Nanti ini bagus sekali kepada Universitas Bumi Persada, nanti mahasiswa baru menyampaikan hal ini. Mereka sama-sama mencek. Mungkin kita tidak mampu untuk mencek Kaprodi sampai detail gitu. Apalagi Kaprodi tahun ini akan diganti dengan prodi yang lain. Data itu akan tidak akan sinkron pemahaman. Ini perlu nih. Ini Pak Muklis dan juga Pak Rektor 1 ini. Nah, kita cross-check kembali, benar-benar nanti setelah kita lakukan migrasi, tidak ada lagi timbul adanya mahasiswa yang tidak ada pada PDDikti dari ketiga PT yang lama. Nah, tidak. Nah ini Pak Azhari. Ya, siapa? Nah, ya, tidak ada nanti timbul setelah kita migrasi, ada data anak kita itu yang tidak terlapor. Yang lebih tahu Bapak, kami tidak tahu. Yang lebih tahu dari nanti stikes Bumi Persada. STI, Bumi Persada, dan apa satu lagi? Stikip ya. Stikip Bumi Persada. Nah, benar-benar valid dan di cross-check ulang, baru nanti setelah valid itu, kami meminta berita acara nanti. Pada akhirnya kita buat berita acara migrasi nanti sebagai progres akhir. Ini barangkali yang kami pertegaskan saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebagaimana yang dikatakan Pak Umar, jangan ada mahasiswa yang tertinggal. Ini kalau hal ini terjadi, ini arahnya kemana?
nanti data mahasiswa diarahkan ke ke pimpinan, diarahkan ke prodi, akhirnya ke operator juga ujung-ujungnya. Maka dari itu kepada Bapak Ibu verifikator data mahasiswa, baik mahasiswa aktif dan mahasiswa lulus, terutama mahasiswa lulus ya, jangan ada yang tertinggal karena ujung-ujungnya putus ya. Sepertinya kendala sinyal, Pak. Oke, lanjut Pak. jaringannya ini kenapa? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Silakan Pak. Sampai di mana tadi? Kata pas lagi ngomong putus pula jaringannya. Tanggung jawab ini Pak Muklis, tanggung jawab untuk data mahasiswa ketinggalan. Ya, Yang setelah lulus. Karena setelah mahasiswa, apabila ada mahasiswa lulus yang tertinggal, kita tidak bisa melakukan pelaporan lulusnya lagi karena kan dia lulus di PT lama. Jadi dari itu ini harus memang benar-benar data mahasiswa lulus itu dicek kembali tanggal lulusnya, nomor lulusnya, tempat tanggal lahirnya, seperti itu. Jadi nanti ada berita acara akhir diserahkan ke operator juga, artinya operator ada data nanti bahwa sebagaimana data yang dilaporkan oleh masing-masing verifikator, seperti itu. Kemudian menyangkut SKS offer, di sini kami juga telah melakukan pengecekan ulang melalui NeoFeeder. Dari sebelumnya ada 770 sekian Pak Musal ya. Ini saya cek ulang, ada sekitar 372 mahasiswa yang SKS-nya over dari ketiga PT, Pak. Saya cek ulang melalui aktivitas mahasiswa di NeoFeeder, Pak. Dan ini telah kita ajukan yang pertama untuk PT STIE dan STKIP, Pak Musal ya. Untuk STKIP saya sudah disetujui. Di STIE sudah saya ajukan ulang dan ini akan segera kami lakukan perbaikan terhadap SKS over ini. Selanjutnya Pak Musal, untuk pemindahan home base dosen ini kalau saya melihat lebih ke perpindahan home base eksternal Pak Musal ya. Jadi kalau perpindahan home base eksternal ini tentu dilakukan melalui akun PT baru yaitu UMBP, di mana di UMBP itu kita mengajukan usulan perpindahan home base eksternal dengan salah satunya yaitu ada rekomendasi dari Properties berdasarkan surat lolos mutu yang dikeluarkan oleh PT lama. Jadi
apakah setelah valid mengenai perpindahan home base ini, siapa dosennya akan dipindahkan home base, siapa dosennya akan di cleansing. Tentu di sini kami membutuhkan akses ke UMBP nantinya untuk melaksanakan perpindahan home base eksternal dosen, seperti itu Pak. Mungkin mengenai proses migrasi data mahasiswa aktif ini nanti kita akan bertanya kembali bagaimana teknis pelaksanaan proses migrasi ini. Apakah sama seperti kita melakukan input mahasiswa di Neofeeder atau seperti apa, nanti kita akan komunikasi lebih lanjut Pak Musal ya. Saya rasa demikian Pak Musal, nanti jika ada saya tambahkan lagi Pak. Yang kita yang suara jadi Pak. Nanti Agung tengok dulu Pak. Oh ya, nggak terlambat nih. Bukan Pak, yang ada saya telepon itu kalau yang Pak Mimi sama itu Pak kan, udah saya telepon kemarin. Oh ya, sudah dibuat apa? Saya bilang Pak ikutin Pak, kalau punya Pak Mimi udah bisa, laporannya udah sesuai ya, omongan. Dulu lagi harus ada yang direvisi. Dan saya ngomong sama Pak Endra, saya kasih contoh. Pak Endra kalau buat kayak gini 7 lembar aja maksimal. Untuk yang bagus lah. Kalau yang nomor 3 itu siapa kira-kira? Waktunya berapa hari lagi? Oh, udah mau. Kalau kita sama juga kan, film kita nggak sempat. Nggak usah lagi. Yang tidak terkejar nggak usah. Oke, masuk apa adanya dulu. Oke, izin Pak Ali. Boleh. Izin Pak. Halo. Ya Pak Musal, silakan Pak Musal. Pak Fauzan, halo, Pak Muklis, dengar Pak suara saya? Dengar Pak. Oke. Ini anggota tim kita ini kan ada Pak Musal tuh berada di Jakarta, ada kegiatan dengan Pak Kepala kan. Ini barangkali kita sambung sedikit barangkali yang masih oper ini kita ambil kesimpulan barangkali dari apa yang disampaikan oleh Pak Musal dan juga menyangkut dengan BKD dosen oleh Pak Imam tadi. Kalau untuk dosen yang seperti dari Ibu Bu Sri ya, Ibu yang untuk pindah karena dia ke universitas dengan prodi yang berbeda, itu tetap adanya lulu butuh. Namun akun sister yang baru nanti Ibu akan melakukan pelaporan pada Universitas Bumi Persada Aceh Luk Semawai. Yang memang ada, ini saya tegaskan sama Pak Fauzan nih, selaku Rektor 1 ini. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Muklis ya, benar-benar setiap prodi itu ada verifikasi dan validasi final. Karena migrasi ini Pak dimulai validnya data itu semenjak PT itu berdiri. Semenjak PT itu berdiri pada posisi mahasiswa aktif. Nah, kalau stickers ya, udah tuh ada stiker, itu Bapak lihat data-data mahasiswa pada posisi dia aktif. Yang kedua, mahasiswa
yang sudah lulus pada PT lama, baik di Stikesnya. Dulu Stikesnya, sebelum Stikes apa namanya, Bu? Bu apa? Namanya tetap Stikes, Pak. Stikes Bumi Persada, Pak. Sebelum Stikes, oh ya, dulu Iya. kita pernah migrasi dulu ke Stikes ya. Apa berdiri? Oh ya, teringat saya ada beberapa prodi yang pindah ke Stikes juga dulu kan? Iya, Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ada Awalnya kan? memang Oh enggak. enggak, Pak. Langsung Memang dia. ya langsung, Kita Pak. buat Stikes. Oh gitu ya. Iya, Oke. Pak. Nah, pada PT yang lama itu, yang semenjak dia berdiri itu dilihat semua datanya. Sebagaimana yang sampaikan tadi, mana tahu pada PT lama itu tidak terlaporkan sama sekali data mahasiswa itu pada PD Dikti. Nah, ini hal-hal yang riskan yang akan terjadi ke depan. Nah, ini yang harus Bapak lakukan, palit di PT sana itu Bapak laporkan semua, supaya tidak ada kasus lagi di kemudian hari pada Universitas Bumi Persada. Ini perlu, memang sepele Pak, kecil, seolah-olah kita tidak cukup kecil, tapi terkesan bermasalah ke depan. Nah, itu yang, karena ini migrasi ini diberikan ada sebuah legalitas kewenangan ke ELDikti. Agak lumayan Bapak diberikan ke kita hari ini legalitasnya. Kalau seandainya migrasi masih di pusat, ini belum akan beres-beres ini, Pak Azhari. Alhamdulillah ada kewenangan ke ELDikti. Nah, kami kewenangan ini tidak bisa begitu saja kami data mahasiswa itu. Kami takuti akan terjadi di kemudian hari datang ke Pak Fauzan atau Pak Azhari, Pak, saya mahasiswa Stikip Bumi Persada, saya mahasiswa Steel Bumi Persada, tapi kok nggak ada di PD Dikti. Nah, kita agak susah menjawab nantinya. Sementara PT-nya sudah kita tutup. Nah, ini yang lulus supaya benar-benar kalau dia ada yang oper SKS-nya pada yang sudah lulus, kita lakukan barangkali datanya, atau ada datanya tidak lengkap. Karena secara Permendikti nomor 61 2016 yang menjadi indikator perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah pilot. Yang kedua adalah lengkap, kelengkapan data. Yang ketiga adalah on time. On time ini tepat waktu pelaporan pada semester ganjil yang ke-6. Namun ini yang terjadi, kita tidak on time, tidak melapor tepat waktu. Yang kedua, data mahasiswa kita itu tidak lengkap. Dia benar-benar ada kuliah, tapi tidak lengkap datanya. Ini perlu juga dilengkapi datanya, benar-benar lengkap, utuh dia. Sebagai seorang mahasiswa itu utuh dia. Mungkin tanggal lahirnya, karena pada hari ini ada data tanggal lahir tidak sesuai dengan di PD Dikti. Itu banyak kasus-kasus kita di validasi dan verifikasi di ELDikti. Malah dia mau ikut sebuah perusahaan mitra. Hari ini ada pernah sejarah satu mahasiswa telepon ke saya, Pak, saya tidak akan lulus. Ini hari terakhir saya tidak akan lulus apabila data kelahiran saya tidak sesuai dengan PD Dikti. Rupanya data dia itu, data kelahiran antara KTP dia, akte kelahiran dia itu tidak sama yang ada di PD Dikti. Itu membuat dia tidak lulus pada hari itu. Alhamdulillah 5 menit kita lakukan, anak ini lulus, Pak. Kita lakukan verifikasi langsung di ELDikti 13 Aceh. Nah, ini hal-hal yang sepele. Gara-gara data dia tidak lengkap di PD Dikti, membuat anak mahasiswa kita tidak lulus dalam sebuah perusahaan atau kantor yang diterimanya. Kan cukup riskan, Bu ya, Pak ya, Pak Fauzan ya? Iya Pak, betul. Iya Pak, betul. Riskan sekali ya. Waktu ditelepon anak itu ke kakaknya telepon saya. Adik saya tidak lulus, Pak. Kenapa? Tidak sinkron antara data kelahirannya, antara PD Dikti dengan data pribadi mahasiswa itu. Itu dia lulus, Pak. Tapi alhamdulillah kita bantu dalam 1 menit selesai data di PD Dikti itu, kita sinkronkan dengan akte kelahiran. Alhamdulillah lulus, Pak. Dia menangis, Pak ini. Menangis, anak itu lulus.
Karena nyawanya hanya pada data tidak sesuai pada pedidikti. Ini tidak main-main, Pak. Ini masih pada data tanggal kelahiran. Belum kita melihat data pada karya SKHS-nya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Memang pengalaman kami dalam migrasi itu terjadi seperti ini. Di data pedidikti. Kami verifikasi, validasi hal yang kecil itu membuat anak kita tidak lulus. Kecewa kita, Pak. Apalagi dia nanti menjadi akabri, menjadi akpol. Karena data tidak lengkap, dia tidak lulus, Pak. Itu yang paling kecil dan berdampaknya lebih besar. Nah, ini yang saya sampaikan nih, hal-hal yang seperti ini perlu diteliti benar. Nanti ini jika penting buat sebuah pernyataan, Pak. Di rektor mungkin ini Bapak Fauzan ingin supaya legalitas di setiap prodi itu tidak kita salah menyalahkan nanti di tingkat Bumi Persada. Barangkali ini Pak sekelumit saya serahkan kepada Bumi Persada kembali. Ya, Pak Umar mohon menyampaikan sedikit situasi Pak. Ya kan dari 3 fakultas Pak, kita punya yang masih terdaftar itu kan 12 prodi ya Pak ya. Dan memang 2 prodi itu tidak aktif lagi Pak merekrut mahasiswa, yaitu di FKIP Pak, di Fakultas FKIP itu untuk prodi matematika sama prodi biologi Pak, S1 matematika dan S1 biologi. Nah, ini dosennya kan ada beberapa yang memang masih mau berproses dengan kami Pak. Jadi sudah kami identifikasi dan sudah kami lihat prodi mana yang cukup relevan untuk kami pindahkan Pak. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi Pak, 2 prodi ini juga ada lulusannya Pak, begitu. Jadi sampai nanti udah kita tutup. Udah tutup. Ini gimana Pak arahannya Pak? Ya. Benar sekali itu. Nah, inilah yang saya maksud tadi. Mungkin kalau tidak saya buka seperti ini, kita mungkin tidak melihat ke sana kan. Nah, karena kita tidak bisa mengelak Pak dari nanti mahasiswa yang matematik biologi datang ke kita. Mau bilang apa? Nah, itulah namanya tanggung jawab PT lama itu. Silakan Pak. Halo. Pak Ali bisa masuk sebentar. Boleh silakan Pak. Mohon maaf nih tadi ada pertanyaan. Iya. Dari Stikers Bumi Persada untuk migrasi data dari Stikers ke Universitas Bumi Persada, apakah perlu lolos buku dari LDikti? Itu tidak perlu, langsung saja. Cuma nanti dikoordinasi bagaimana untuk dapat akun baru lagi dari universitasnya. Jadi kan ada akun sister di masing-masing dosen kan. Jadi akun dosennya, itu Pak, ya? diperbaiki akunnya, nanti hubungi Pak Imam untuk diminta akun baru. Nanti operator PT memberikan akun ke semua dosen-dosen untuk mengupdate datanya ke universitas. Nanti baru itu teknisnya mungkin seperti itu. Jadi tidak perlu saya dengar ada info dari Pak Fauzan tadi, nanti akan konsultasi lagi dengan LDikti. Mungkin seperti itu saya tanggapi Pak Eli. Jadi langsung saja tidak perlu ada lolos SK ataupun persetujuan dari LDikti lagi untuk pindah migrasi data itu dari Stikers ke universitas. Mungkin demikian aja Pak Ali ya. Terima kasih. Oke, makasih. Apa data Pak Imam? Baik Pak, mohon maaf Pak Najib, terkait hal itu memang tidak perlu lolos butuh. Yang memerlukan lolos butuh tadi Pak kan, itu Ibu Sri Wahyuni tadi bertanya terkait perpindahan home base internal antar prodi Pak. Begitu kan ada usulan di pedidikti, jadi dokumen yang dimintakan itu lolos butuh untuk perpindahan dosen di antar prodi tersebut. Karena kan masih satu ini Imam kan masih satu universitas kan? Enggak Pak, masih PT lama Pak. Dipindahkan dulu baru di PT baru. PT lama ke PT lama Pak. Prodi PT lama ke prodi PT lama Pak. PT lama ke PT lama? Iya, prodinya Pak. Prodi yang tidak aktif
dipindahkan dosennya ke prodi aktif. Bisa nggak Mam langsung aja diupdate terus ke PT baru Mam? Di sistem? Langsung saja Pak. Langsung Bisa Pak? saja bisa kan? Bisa. Langsung saja, nggak usah lagi lolos butuh dari kita, nanti lama lagi kan? Iya. Langsung aja nanti, kalau yang memang bisa disetujui, langsung aja. Boleh Pak. Oke, terima kasih Pak Kabak. Ya. Baik, nanti kita nanti akan kita arahkan nanti kepada Bumi Persada supaya cepat migrasinya untuk data dosennya. Silakan Pak Fauzan, apalagi yang mau diapakan? Kini kita sudah menjelang. Iya Pak, tadi Pak mungkin saya ikut menyampaikan saja Pak, yang di Prodi S1 Matematika tadi Pak, ada satu alumni kita Pak, dan dosennya yang akan kita pindahkan ke Prodi lain itu ada 4 orang. Kemudian dari S1 Biologi itu alumni kita ada 3 orang Pak, dan untuk dosennya ada 1 orang yang akan kita pindahkan Pak, sedangkan yang lain mungkin tidak berproses lagi dengan kami. Jadi nanti kami akan mengikuti sesuai dengan arahan yang Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, terkait dengan alumni, walaupun 4 orang kan Pak, nanti tiba-tiba mereka datang namanya nggak ada. Iya benar ya. Kasihan juga nanti mereka Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah diverifikasi demikian, kami hanya begini, kami sampaikan ini supaya lebih cepat migrasinya dan tidak ada persoalan di kemudian hari. Barangkali apa yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi itu mungkin teknis kita tadi, nanti kami verifikasi ulang, kalau memang tidak perlu lagi nanti rekomendasi, nanti bisa dengan otomatis. Saya rasa tidak ada persoalan lagi nanti untuk memudahkan untuk pihak dosennya. Cuman ini benar Pak nih, yang akan nanti prodi yang 2 ini mungkin merah nih pada posisi di Universitas Bumi Persada. Ini berdampak kalau lama ini nanti dia berdampak agreditasi juga ke depannya Pak Fauzan. Kalau ini merah ya. Kalau ini memang mau ditutup nanti diusulkan tutup atau mau diganti yang lain aja. Tapi dengan catatan proses validasi di mahasiswa di PD lama itu Bapak proses bagus dengan valid ini semua. Barangkali Pak, izin Pak. Bu Sri Wayuni. Ya. Berarti Pak untuk aktivitas dosen kayak misalnya penelitian hibah dan tubel dan sebagainya itu secara otomatis juga pindah Pak ya? Nggak ada permasalahan Pak ya? Nah, ini langsung Pak Imam nih ranahnya. Silakan Pak Imam. Kalau di sister nanti ketika perpindahan akun sisternya dari PT lama ke PT baru akan pindah juga. Yang penting dipastikan home base-nya berpindah dari PT lama ke PT baru gitu. Berarti kalau memang dosen kayak tadi 2 prodi yang dari STK IP itu tutup, untuk dosennya berarti nggak perlu di cleansing Pak ya, secara otomatis nanti dia ketika perpindahan tidak terdaftar sebagai dosen kita ya Pak ya? Menurut arahan dari Bapak Kabak tadi, yang dosen tidak aktif juga dipindahkan ya, begitu. Pindahkan. Ya, langsung dipindahkan saja ke Universitas Bumi Persada tanpa ada pindah home base internal lagi. Otomatis gitu. Ya, tidak perlu memerlukan lolos butuh arahan dari Pak Kabak. Enggak, maksud saya ini dosen yang akan di cleansing Pak. Yang akan dikeluarkan ya? Iya. Oh, dikeluarkan. Yang dikeluarkan baiknya dikeluarkan dulu sebelum dimigrasi. Berarti di cleansing dulu ya Pak ya, baru migrasi ya. Baik. Oke, silakan Pak Fauzan. Izin melanjuti pertanyaan Bu Sri, berarti dua prodi yang itu yang akan ditutup itu sebaiknya kami tutup dulu atau ditutup setelah migrasi Pak? Sebaiknya seperti apa? Ini kalau Bapak usul sekarang tutup lama prosesnya. Pindah saja dulu ya, jangan berdampak pada migrasi. Nanti pada posisi universitas nanti Bapak ajukan untuk penutupannya Pak ya. Baik. Ya, jangan. Tapi cuma jangan lama-lama. Ini pengalaman Uniki ya. Pengalaman Uniki gara-gara ada beberapa prodi ini yang tidak aktif, berdampak agregasinya itu bagi IPT-nya dan juga bagi prodinya ini jelek di pelaporan data PDDP-nya. Nanti saja Pak pada posisi universitas yang baru aja. Baik. Jangan lama-lama kita dimigrasi Pak. Nanti berdampak banyak sekali ini kalau lama kita migrasi bagi Universitas Bumi Persada. Nanti ada kompetisi mahasiswa tidak bisa boleh ikut,
Karena dia tidak ada di PD Dikti. Banyak sekali sebenarnya, tapi karena dalam hal regulasi penggabungan ini ada kemudahan-kemudahan. Tapi kemudahan ini tidak lama akan diberikan. Seperti KIP, beasiswa, kalau dia tidak ada di data universitas, sebenarnya itu juga agak gampang dalam memberikan beasiswanya. Maka kita coba segera. Barangkali dari kami ini Pak, dari Pak Musal tadi ini lagi ada Zoom di sana, ada kegiatan. Pak Kabak juga memantau, dan juga ini ada Pak Imam, ada saya sendiri. Maaf Pak Kepala tidak bisa mengikuti acara kita, karena beliau juga lagi ada kegiatan di Jakarta. Untuk ini kami tunggu nih Pak, proses terus kalau memang oper SKS ini, karena terlalu banyak sekali saya lihat ini sampai 707 ini, ketiga prodi ini, ketiga PTS ini, sekian prodi itu coba dulu dalam beberapa hari ini diperbaiki yang oper tadi pada setiap semesternya. Lalu nanti baru dilakukan validasi oleh kami nanti. Kalau sudah oke, sudah valid, baru nanti kita lakukan BAP-nya Pak Fauzan. Setelah BAP nanti baru kita akan ada rekom. Baik, terima kasih Pak Umar. Ya, Bapak Ibu yang berhadir hari ini, apakah ada yang ingin diklarifikasi, terutama Bapak Ibu Kaprodi, ya, terkait, karena kan memang sesuai dengan arahan disampaikan oleh LLDP ya Pak Umar ya, kami harus melihat kembali terkait dengan dosen, apakah akan di-fixing atau diberikan lolos butuh, kemudian mahasiswa, termasuk alumni, kemudian termasuk kelebihan SKS ya Pak ya. Baik, silahkan Bapak Ibu Kaprodi yang langsung melakukan verifikasi dan validasi data. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin masih bingung ini harus diapakan atau seperti apa. Kami persilahkan untuk kita bisa sharing nih dengan Pak Umar dan jajaran Pak Umar. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu. Izin Pak Fauzan ya. Bapak ya. Bapak, ya udah. Sedikit aja Pak, masalah dosen yang harus kita keluarkan. Intinya kita, karena pada saat kita untuk menghindari resiko Pak ya, ada beberapa dosen yang khusus di Fakultas Ekonomi itu hampir 10 orang kita akan keluarkan. Artinya dosen-dosen itu ada dasarnya kenapa kita keluarkan. Yang pertama, dilihat dari sisi usianya, dilihat dari sisi tidak aktif, tidak lagi berdomisili di kita. Satu pertanyaan saya Pak, apakah mereka perlu kita sampaikan? Karena kan nanti ada dosen-dosen yang karena dulu pernah mengajar ke kita, ternyata pada saat dicek, data mereka tidak terekam lagi di kampus kita. Artinya supaya menghindari masalah Pak, apakah langsung memang pada dasarnya kita sudah tahu semua nih dari dosen-dosen yang akan kita keluarkan, ada dasarnya, tidak aktif, berusia, tidak di lokasi lagi. Apakah ini perlu kita sampaikan kepada dosen yang bersangkutan atau langsung kita putuskan surat pemberhentian dari yayasan? Karena mereka kan SK dari yayasan sebelumnya. Benar Pak Zari. Ini perlu sebuah keputusan resmi Pak. Kalau memang tidak perlu, artinya kita menunggu keputusan langsung. Kalau dari fakultas sekian banyak dosen kita sudah tetapkan dan kita sampaikan ke yayasan. Ini untuk menghindari permasalahan setelah kita keluarkan dosen yang bersangkutan. Benar. Pak. Terima kasih Pak. Ini sebelum saya nanti mungkin Pak Imam akan menjawab. Sebenarnya ada Pak Kabak yang menjawab. Ini kalau ranah tentang status dosen ini kan kembali kepada yayasan. Di yayasan itu kan ada statuta Pak ya, Pak Zari ya. Bagaimana mekanisme kita keluarkan dosen itu ada dalam statuta. Bagaimana statuta Bapak dengan standar atau dengan status seperti ini, pamannya dia tidak pernah mengajar sampai 3 semester, tidak melapor, tidak ada kabar. Barangkali itu, ini kan kayak Bapak Zari bilang tadi, tidak berdampak kepada yayasan untuk PT nantinya. Nah, kita juga perhatikan juga dosen-dosen kita ini kan merupakan mereka adalah bagian dari SDM yang memiliki kompetensi. Mungkin dia akan pindah ke tempat lain paman nanti. Mungkin ada hal BKD-nya belum terlaporkan. Barangkali kita laporkan dulu, baru mereka keluar begitu. Kita lihat juga dalam sisi mereka. Sedikit Pak Ali. Silakan, Pak.
Ini ada ini Pak kan Kabak. nanti jika ada kasus seperti itu, kan ada beberapa orang, ya, ada beberapa orang. Itu cukup 1 SK saja Pak. Nanti di bawahnya lampiran siapa yang dikeluarkan, SK dari yayasan saja dilampirkan. Iya betul. Itu saja nanti diupload, kemudian sudah dikeluarkan berdasarkan SK itu ya. Cukup 1 SK. Misalnya ada lampirannya ada 10 atau 20 orang yang akan dikeluarkan. Jadi tidak mesti harus membuat SK satu-satu orang dosen. Mungkin seperti itu aja Pak Ali ya. Oke, terima kasih Pak Kabak. Ke ini ya, nanti Ya, dibuat ini SK, dia. ada yang dikeluarkan, lampirkan SK, diupload, cukup 1 SK ke semua dosen. Nanti buat lampiran aja biar agak simpel sedikit ya. Oke. Terima kasih. Oke, ini sudah dijawab oleh Pak Kabak, Pak Zari. Barangkali ini teknis. Nanti kalau dari ketiga PTS ini ada yang Bapak keluarkan mungkin dengan satu yayasan saja nanti, dengan satu kolektif sifatnya. Tapi itu kembali kepada teknis bagaimana statuta Bapak dotrik yang dilakukan oleh perusahaan. Barangkali itu Pak Muklis, Pak Azhari. Ya, oke. Makasih Pak Ali. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menyangkut perpindahan home base, saya ingin bertanya mengenai teknisnya Pak, langkah-langkahnya Pak. Perpindahan home base. Ya, perpindahan home base dari STIE PT Lama ke UMBP. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu apa Pak? Yang pertama? Mohon maaf, terkait itu bukan pindah home base namanya Pak. Itu migrasi pindah data. home base. Oke. Itu migrasi data Pak. Migrasi data, baik. Kalau perpindahan home base itu pribadi dosen atau dosen dari PTA ke PTB itu yang sama-sama aktif Pak. Kalau ini kan penggabungan 3 PT menjadi 1 PT Pak. Itu jadi migrasi data namanya. Oh, seperti itu. Karena analisa saya seperti ini Pak. Jadi sama halnya seperti perpindahan home base, artinya semua dosen di STIE, STIKIP, dan STIKES itu kita pindahkan home base-nya ke UMBP. Nah, di UMBP inilah kita melakukan tarik dosen home base-nya itu. Sama halnya seperti misalnya ada dosen di universitas lain, kita ingin ambil datanya, kita masukkan ke PT kita. Nah, seperti itu Pak. Jadi jika ini bukan pindah home base namanya, artinya migrasi, tahap migrasi untuk dosen ini langkah yang pertama apa Pak? Pastikan seluruh usulan di PD Dikti maupun di Sister itu statusnya tidak ada atau dihapuskan semuanya. Jangan ada statusnya itu ditangguhkan atau masih draft atau diajukan atau diproses Dikti, itu jangan ada. Status usulan. Setiap dosennya gitu. Dipastikan seluruh dosennya nanti melihat dan melaporkan ke operatornya, sehingga nanti ketika masih statusnya di level PT itu bisa dikembalikan dan juga dosennya melakukan penghapusan usulan. Ini status usulan apa yang ada diusulkan di sistem? Iya, perubahan data dosennya, perubahan data dosennya. Perubahan data dosennya. Iya. Berarti status usulan tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Nanti takutnya akan tersangkut di PT lama ketika nanti termigrasi ke PT baru. Sama kayak PD Dikti juga. Langkah selanjutnya Pak? Selanjutnya, setelah itu semua termigrasi, data dosen sudah masuk di PT baru, nanti tinggal migrasi user PT, user sister dosen di laman akses.kemdikbud.go.id yang seperti tadi saya kasih nampak, itu masukkan di menu migrasi itu di manajemen akses Pak? Di manajemen akses. Ya, manajemen akses. Manajemen akses itu adalah menu migrasi. Ya, betul. Masukkan kode PT lama. Kode PT lama kan ada 3. Ya, betul. STIKES sama STIKIP. Masukkan kode PT Universitas Bumi Persada.
yang untuk PT barunya. Oke, input Oke. kode PT baru. Baik, Ya. selanjutnya Pak. Selanjutnya nanti update data user di situ dan dipastikan bahwa semua termigrasi akun sisternya. Jangan ada yang tersangkut. Itu pastikan, Pak. Update data, Pak ya. Migrasi, Pak. Migrasi datanya termigrasi semua ke Universitas Bumi Persada semua. Ya. Jangan ada tersangkut dari PT lama baik itu Disti, Stikers maupun Stikip. Disti, Stikers dan Stikip itu harus kosong data user PT dosen user dosennya, Pak. User dosennya. Iya, itu harus kosong, Pak. Selanjutnya, Pak. Selesai. Selanjutnya selesai. BKD sudah semuanya? Yang untuk serta sudah menyangkut BKD, Pak. Ya. Di sini kita akan menyerukan atau memberi himbauan kepada semua dosen untuk melakukan menginput BKD. Nah, apabila ada dosen yang tidak artinya menganggap enteng ataupun apa tidak mengisi BKD, apa ini kita abaikan saja, Pak? Boleh, Pak. Kalau menurut PT-nya beliau tidak mengindahkan apa yang disarankan oleh PT-nya, ya silakan saja, Pak. Itu kan memiliki resiko sendiri, Pak, baik yang sudah jafung ataupun yang belum jafung. Yang belum jafung itu merupakan salah satu indikator penilaian daripada kinerja dosen tersebut. Untuk yang belum jafung, BKD merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Karena memintakan BKD selama 4 semester berturut-turut atau 2 tahun untuk diupload ke sistem PSDPTU-nya. Kalau yang sertifikasi seperti itu tidak bisa dibayarkan serdosnya. Itu memiliki resiko masing-masing, begitu. Oke, baik Pak. Artinya di sini kita sebagai tim pelaksana migrasi, artinya kita akan menghimbau kepada semua dosen menyangkut apa yang harus dilakukan oleh dosen sendiri. Dan apabila dosen tersebut kita sudah menentukan waktu untuk melakukan BKD-nya dan juga tidak dilakukan penginputan BKD-nya, artinya dosen tersebut yang akan menanggung semua resiko, apa ya? Ya, karena kan seluruh dosen kan sudah punya akun sister dan kami sudah menghimbau dari tahun 2021 untuk mengupload atau mengunggah setiap kegiatan Tridharma maupun perubahan data dosennya. Ya, baik Pak, terima kasih. Itu saja. Ini sudah sangat jelas Pak Imam mengenai tata cara migrasi dosen. Mungkin tata cara migrasi mahasiswa nanti kita akan bertanya pada Pak Musal. Mungkin Pak Musal lagi ada kegiatan lain. Mungkin saya akan bertanya secara pribadi nanti atau bagaimana selanjutnya. Oke, baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Imam. Masih boleh izin bertanya Pak? Boleh Ibu Rika, apa kabar? Baik Pak. Terima kasih Pak. Ini Pak, yang pertama masalah BKD dosen yang sudah wajib kita isi sejak 2021-2022 ganjil genap. Hanya saja. Genap. 2021-2022 genap. Genap yang wajib print out BKD Pak. Ya. Namun dengan batas waktu yang sudah dibuka berulang kali oleh LDikti, namun kita ada beberapa kendala Pak. Salah satunya misalnya status dosen yang sebelumnya ber-NIDN, namun dia sudah lulus PNS, atau sedang sekolah Pak, namun sekolahnya itu di luar negeri. Jadi untuk pengurusan izin pimpinan untuk kita alihkan ke NIDK, itu belum kita dapat Pak dokumennya, sehingga belum bisa kita alihkan dari NIDN ke NIDK. Itu bagaimana Pak solusinya? Apakah dosen tersebut tetap kita migrasi, kemudian setelah nanti di universitas baru kita usul perubahan NIDN ke NIDK-nya? Kemudian, ya Pak, gimana Pak? Ya, saya ingin menjawab pertanyaan pertama Bu, biar nggak lupa. Baiknya di migrasi saja dulu. Migrasi dulu Pak ya. Ya, nanti proses administrasi untuk selanjutnya itu setelah migrasi baik. Karena kan ini orangnya sudah lulus PNS ya, dan lagi kuliah ya.
ada yang lagi kuliah di luar negeri, itu bagaimana Pak untuk izin pimpinan? Yang lagi Karena kuliah kan tidak belum ada di selesai. sini, belum Yang selesai Pak. belum selesai kan? Setelah migrasi Bagaimana dipastikan status belum NDM-nya, selesai Pak? kan? Belum Pak, belum. Iya. Nanti setelah PT baru dimigrasi ke PT baru, itu baru diusulkan surat tugas belajarnya, begitu, ataupun surat tugas belajar dari PT. Karena sudah cerdas atau belum nih? Belum Pak. Belum. Bisa dari PT, bisa dari LDIC. Beasiswa? Beasiswa Pak. Beasiswa baiknya ke LDIC, biar lebih tertib administrasinya. Gitu. Baik Pak, berarti itu yang satu orang bisa Pak ya setelah migrasi Pak? Yang satu orang tadi yang lulus PNS atau yang tugas belajar? Yang tugas belajar ya Pak? Yang tugas belajar ya. Setelah dimigrasi. Kalau yang sudah lulus PNS ini memang harus kita uruskan NIDK-nya di awal ya Pak, dalam proses migrasi. Baiknya dimigrasi dulu kayaknya ya. Karena menunggu validasi nanti ketika melakukan perubahan nomor registrasi itu agak sedikit lama. Ya Pak, baiknya gimana Pak? Baiknya dimigrasi ada dulu, nanti baru diusulkan perubahan. Karena kan NID-nya masih nyangkut di ini ya, di masih di stikes stikes ya? Pak. Iya Masih di Pak. stikes Dan ya? jumlahnya lumayan juga Pak. Oh begitu. Ya baiknya dimigrasi aja dulu. Karena nanti kalau misalkan itu diproses lagi, makin lama lagi migrasinya. Benar Pak. Ya. Jadi setelah dimigrasi di Universitas Bumi Persada baru dilakukan perubahan nomor registrasi. Kecuali yang tidak aktif lagi ya. Yang itu kan aktif dia. Baik Pak, baik. Aktif. Baik Pak, untuk perubahan dari NIDM ke NIDK sendiri itu hanya surat izin pimpinan saja Pak? Ada beberapa syarat yang lain yang harus dilengkapi Bu ya. Nanti bisa, Ibu juga bisa berkoordinasi dengan Ibu Delina Deski, nanti kebetulan beliau yang menangani terkait hal ini. Di fungsi sumber daya juga terkait nomor registrasi. Baik Pak. Baik Pak, lanjut dengan pertanyaan masih dengan BKD dosen. Kemudian untuk khusus FKTS Pak yang sebelumnya Stikes Bumi Persada, itu dosen-dosennya kan dari kesehatan Pak. Kebetulan dosen yang bernira yang direkomendasikan oleh LLDikti itu tidak ada di Luxmawe Pak, adanya di Unmuha, di Banda Aceh, di Poltekkes. Itu bagaimana solusinya Pak untuk mereka sampai ke tahap bring-out BKD? Apakah mereka boleh diizinkan asesor internal minimal yang memiliki kepangkatan di atas mereka, atau tapi tidak memiliki nira, atau memang harus dosen yang bernira tersebut Pak yang berdomisili di Kota Banda Aceh? Setiap asesor itu memiliki nira. Kalau yang tidak bernira itu bukan asesor. Jadi sekarang ada updatean terbaru terkait sister. Itu setiap hasil penilaian dari asesor terkait BKD itu ada centangnya atau terverifikasi oleh asesornya. Jadi tidak perlu meminta tanda tangan langsung lagi. Begitu. Berarti tetap harus menggunakan asesor bernira ya Pak? Iya. Misalkan Pak, asesornya dari Unimal Pak, FK Kedokteran, mereka memiliki nira, tetapi tidak termasuk dalam rekomendasi LLDikti. Nira internal mereka, apakah boleh Pak? Nira internal mereka, bukan nira secara nasional ya? Mereka kan mengisinya secara internal Pak BKD-nya. Apakah boleh kita menggunakan asesor yang ada di Unimal atau memang harus yang di Banda Aceh Pak? Dipastikan datanya terdata di sister BKD ya. Di penugasan asesor eksternal nanti di daftar asesor bisa dicari di situ. Nanti klik saja nama universitasnya dan nama asesornya. Kalau misalkan terdata di situ maka bisa dipakai atau digunakan sebagai asesor BKD. Kalau misalkan tidak terdata di situ ataupun tidak statusnya tidak lulus,
itu tidak dapat digunakan sebagai asesor BKD. Dipastikan itu nama sudah Pak Permira dan lulus penyamaan persepsinya. Begitu. Baik, Pak. Boleh lanjut, Pak? Ini Pak terkait tentang yang disampaikan oleh Dekan FKIP tadi, Pak, ada dosen dari prodi biologi yang akan ditutup dan direncanakan untuk pengalihan ke FKTS. Sementara di FKTS kan program studinya kesehatan, Pak. Dari kelima program studi yang ada di FKTS, hanya ada di prodi keperawatan mata kuliah biologi, dan itu pun hanya satu mata kuliah saja, 2 SKS, Pak. Apakah dosen tersebut nantinya akan dapat melaksanakan kinerja dosen sesuai dengan tuntutan BKD dan sesuai dengan printout BKD kan juga diminta kewajiban khusus kepangkatan, Pak. Apakah nanti bisa terpenuhi apabila tidak serumpun? Jangan nanti Pak setelah pindah ke migrasi ke FKTS nanti malah tidak bisa terkendala pelaporan BKD-nya, Pak. Selain di kesehatan itu mata kuliah yang terkait dengan biologi ada lain? Biologi. Selain di FKIP itu sendiri kan Pak di ekonomi, Pak. Kalau di FKTS nggak ada, cuma di keperawatan. Di keperawatan, di kebidanan nggak ada. Di kebidanan nggak ada lagi, Pak, mata kuliah mikrobiologi, sudah hapus kurikulum baru. Bagaimana itu solusinya, Pak? Saya agak sedikit ragu terkait pengajarannya. Iya, hanya satu mata kuliah dan hanya 2 SKS saja. Gitu. Hanya 2 SKS saja. Terpenuhi. Sedangkan kalau misalkan dosen yang bersangkutan merupakan dosen biasa atau DS, itu SKS yang diperlukan pengajaran plus penelitian itu minimal 9 SKS. Jadi kalau untuk DT itu minimal 3 SKS mengajar. Ini 2 SKS tidak cukup, Bu. Gitu. Saya agak sedikit ragu terkait hal itu. Ataupun silakan atau mohon berkonsultasi atau berkoordinasi lagi dengan dosennya dengan opsi-opsi yang lain. Apakah diberikan mata kuliah yang lain terkait biologi juga begitu, ataupun bagaimana? Itu kami pulangkan ke internalnya PT begitu. Yang penting jangan lupa dilaporkan ke feeder. Satu lagi Pak, mengenai program studi yang ada di FKTS, khususnya D3 Kebidanan dan Profesi Nars. 2 program studi ini kan output akhirnya sertifikat kompetensi, ijazah, transkrip, dan data PDPT. Terkadang mahasiswa yang sudah berkegiatan selama 4 tahun terakhir, adanya aplikasi Nusantara Sehat, Pak, untuk memfasilitasi tenaga kesehatan yang ingin bekerja di seluruh Indonesia. Jadi pada saat mengisi aplikasi Nusantara Sehat tersebut, terkadang terkendala, Pak. Keluar notifikasi di situ disebutkan bahwa data Anda, coba cek kembali data Anda, tidak sinkron di PD Dikti. Sehingga mahasiswa itu kembali ke kampus, Pak, untuk memverifikasi datanya. Ketika kita verifikasi, di ijazah sudah sesuai, namun pada data PDPT-nya yang bermasalah, atau di PDPT-nya benar, sesuai dengan ijazah, tapi pada saat cetak serkomnya yang bermasalah. Sehingga pada kondisi yang seperti ini, jika ditemukan kondisi ini setelah migrasi data nanti, Pak, apakah masih ada kesempatan untuk kita membuka kembali atau memperbaiki data, atau bagaimana Pak? Yang saat ini untuk proses migrasi kami memang menelusuri setiap prodi dan masing-masing mahasiswa untuk benar-benar valid datanya. Namun ketika ada kesilapan nantinya setelah migrasi itu, apakah memang seperti yang disebutkan tadi Pak, tidak ada istilah lagi merubah data kembali? Mungkin sekian aja Pak. Baik, Bapak Ali, berbeda dengan saya. Bapak Muksal masih
online di grup itu. Halo Pak Fauzan. Halo. Ya Pak, dengar Pak. Ya. Oke, baik. Barangkali dari apa yang sudah dijelaskan oleh tim operator kita baik BKD dan operator PD Dikti terhadap migrasi data Bumi Persada, Universitas Bumi Persada Semawe. Barangkali ini dari pertanyaan ini Pak, kalau kita lakukan memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kita jelaskan satu persatu pada hari ini tentang migrasi ini, baik mengenai data dosen, data mahasiswa. Barangkali ini dari kami sudah cukup barangkali. Kalau nanti ada hal yang lain secara teknis bisa Bapak menghubungi saya dan juga Pak Ibab dan juga Pak Muksal secara teknis mahasiswa pelaporannya dan juga dengan pelaporan dosen. Hari ini mungkin saya simpul dari jawaban kami Pak Mariki untuk teringat kembali kita barangkali. Saya selaku yang membidangi migrasi di PD Dikti yang perlu Bapak siapkan untuk dalam rangka migrasi nanti adalah yang pertama adalah proses migrasi akan dilayani jika yang pertama kode prodi baru telah tercantum pada PD Dikti. Kalau ini sudah ada Pak. Kalau kita buka Universitas Persada ini sudah ada akun kode prodi dan kode PD. Ya, sudah ada. Itu tidak ada, sudah ada, tidak payah lagi kita usul. Kalau dulu kita usul. Yang perlu adalah 2 poin lagi adalah persentase pelaporan PDD ke prodi lama sudah 100%. Itu nanti Bapak screenshot nanti. Yang ketiga, tidak ada mahasiswa di setiap semester prodi lama pada PT baru yang belum dilaporkan pada menu rekap mahasiswa belum dilapor. Ini Bapak pastikan tidak ada lagi ada mahasiswa di setiap semester prodi lama yang belum dilaporkan pada rekap mahasiswa yang belum dilaporkan. Nanti kosong. Tapi saya lihat tadi sudah mulai zero ini ketika ya, Pak, PT. Sudah valid Pak mengenai pelaporan. Ya, alhamdulillah sudah pada zero. Jadi posisi ini kita lihat sudah aman. Lalu persyaratannya untuk kita ajukan nanti ke Pusdatin Dikti, nanti yang harus Bapak buat lagi adalah scan asli surat permohonan dari pimpinan perguruan tinggi nanti. Satu. Yang kedua, scan asli surat pernyataan telah menyelesaikan pelaporan di prodi lama yang dibubuhi nanti materi 10.000 Pak. Yang selanjutnya, screenshot rekap pelaporan dari semester awal prodi berdiri. Nah, screenshot rekap pelaporan dari semester awal prodi berdiri pada laman PD Dikti. Nanti bisa dilihat ya. Tadi sudah oke, kita lihat sudah 100%. Yang selanjutnya keempat, scan asli checkpoint pelaporan PD dari aplikasi Feeder yang telah ditandatangani oleh PT nanti. Nah, ini barangkali yang Bapak harus siapkan kalau memang nanti yang oper SKS tadi sudah kita lakukan dalam beberapa ini. Ini persyaratan nanti untuk dilakukan pengajuan ke LLIT. Barangkali ini saja Pak Fauzan dan teman-teman semua dosen yang ada di Bumi Persada. Ini yang barangkali yang dapat kami sampaikan hajat dan maksud Bapak ada migrasi data ke Universitas. Mudah-mudahan secepatnya migrasi ini bisa kita lakukan oleh PT Universitas Bumi Persada. Barangkali ini kami mohon maaf atas kekurangan apa yang kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih kepada tim migrasi data yang solid dari Bumi Persada. Ini satu hal baru nih, PT yang aktif kami lihat pengalaman beberapa migrasi data dari PT. Tapi dari ada yang 5 progres ini Pak, yang sudah kita lakukan, ada 3 progres yang sudah kita kasih rekom. Tinggal 2 lagi ini, Bumi Persada dengan Universitas Nurul Hasanah.
Sekian Pak, terima kasih. Kami pulangkan kembali kepada MC Bumi Persada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tembus. Izin Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link presensi di chat room. Mungkin boleh kita ambil foto sejenak Bapak Ibu. Tolong video diaktifkan. Suaranya kurang jelas. Jangan lupa mengisi presensi Bapak Ibu yang ada di link chat, di chat room untuk kehadiran. Kemudian kita ngambil foto sejenak. Mantap kali masker Bu Sri ya. Mohon kameranya diaktifkan. Itu wajah dulu. Pak, kalau foto bilang-bilang Pak ya. Pada cantik-cantik. Mohon kameranya diaktifkan Bapak Ibu. Kita ambil foto sejenak menghadap ke kamera. Oke, 1, 2. Sudah, terima kasih. Izin live ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Imam. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka baiklah kita juga izin bersama-sama tanpa ada papasan lagi. Sudah telah selesai, gila kali ini. Ini udah tukang kayaknya. Oh ya. Ya, kami izin Pak Rektor dan semua teman-teman yang hadir. Baik Pak, nanti jika ada hal yang ingin kami sampaikan, nggak bisa saya langsung. Baik. Kasih Muhammad. Ya berarti singa Yupri. Arjo. Nah, itu jawabnya.